Kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan untuk mempelajari aspek terkait kebijakan moneter di Indonesia. Capailah pembelajaran pada akhir pertemuan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami A. Gambaran umum kebijakan moneter, B. Kebijakan moneter di Indonesia, C. Kebijakan moneter periode setelah krisis 1997, D. Kebijakan nilai tukar dan devisa. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal yang berhak merumuskan kebijakan ini. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 ditetapkan bahwa dalam rangka menetapkan atau melaksanakan kebijakannya, Bank Indonesia berwenang A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar umum baik rupiah maupun valuta asing, 2. Penetapan tingkat diskonto, 3. Penetapan cadangan wajib di minimum, 4. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Selama ini pengendalian moneter dengan piranti moneter tersebut di atas bisa cepat dilakukan mengingat masih satu atap pengendalian karena bank-bank dalam pengendalian Bank Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi atau pengangguran dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. 1. Inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. 2. Pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. 3. Nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti ini, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibanding dengan mata uang negara lain. Penjelasan lebih detail dari tujuan moneter adalah sebagai berikut. 1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. 2. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. 3. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. 4. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. 5. Membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. 5. Menjaga stabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa keseimbangan dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 6. Menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. 7. Meningkatkan
7. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambahkan jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru seperti memperluas kesempatan kerja masyarakat. 8. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Instrumen kebijakan moneter. Bank-bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Instrumen yang banyak digunakan meliputi 1. Penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Kedua, penyesuaian giro wajib minimum atau GWM. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum atau GWM sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian suplai uang menurun. 3. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Jenis kebijakan moneter. Berdasarkan tujuannya, ada dua kebijakan moneter yang biasa dipakai banyak negara, yaitu kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraktif. Berikut adalah penjelasan dari dua jenis kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun resikonya, kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Kedua, kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Kebijakan setelah krisis moneter tahun 1997. Fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga dan kestabilan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kerangka kebijakan moneter yang didasarkan pada pengendalian jumlah uang beredar. Di dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia berupaya mengendalikan uang primer sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan menggunakan kerangka kebijakan moneter seperti telah diuraikan di atas, Bank Indonesia pada periode awal krisis ekonomi, terutama selama tahun 1998, menerapkan kebijakan moneter ketat untuk mengembalikan stabilitas moneter. Kebijakan nilai tukar dan devisa. Sistem nilai tukar tetap, di mana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran atau permintaan terhadap valuta asing yang sering terjadi. Sistem nilai tukar mengambang terkendali. Nilai tukar mengambang terkendali, di mana pemerintah memengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Biasanya, sistem ini ditetapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Sistem nilai tukar mengambang bebas. Nilai tukar mengambang bebas, di mana pemerintah tidak mencampuri nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran
valuta asing. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal.